kalian bilang ke diri kalian, ayo bantu aku. Kalau misalkan aku bisa bangkit, kamu juga bisa bangkit. Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramadhana Lintang Lestari Di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there, what's up? Balik lagi sama Diandra di sini di program podcast Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. So today kita kedatangan guest star yang sangat fenomenal dan sangat menginspirasi. Dia alumni SMP Negeri 4 Surabaya. Langsung saja say hi ke Mas Hendy. Hai, ini kok pada sepi sih? Katanya fenomenal tapi kok studionya sepi. Tepuk tangan dong. Gue suka gaya lo, mantep nggak? Oke, boleh bentar. Diandra apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Hendy. Alhamdulillah, I'm great. Oke, so boleh nggak sih aku membagikan biodata singkat dari Mas Hendy? Mas Hendy memiliki nama panjang Muhammad Hendy Gimnastiar. Dia sekarang menempuh pendidikan di SMA Negeri 13 Surabaya. Oke, buat kalian yang ingin tahu muka kita, boleh dong Mas Hendy kita buka maskernya sebentar. Hai. Oke, udah gitu sekarang Diandra mau tanya nih ke Mas Hendy. Kira-kira lebih enak online school or offline school nih Mas Hendy? Menurutku sih lebih enak ke offline, cuman kan sekarang pandemi, jadi mau gak mau kita harus survive, harus bisa adapted juga. Jadi kalau aku sekarang sih alhamdulillah udah di fase adapt, jadi aku lebih nyaman di online sih. Oke. Dan juga menurutku dengan adanya online school ini, kita itu nggak cuma stuck di pelajaran aja, kan kayak lihat di siswa-siswa sekarang itu kan Bener banget. online school cuman sampai jam 12 terus ngerjain tugas terus tidur atau ngapain aja. Cuman menurutku untuk di waktu yang tersisa itu kita bisa mengimprove atau kita itu cari our passion atau our apa ya, pokoknya kompetisi yang ada di diri kita itu bisa dikembangin lagi gitu loh, Din. Bener. Jadi gak ada alasan lah buat online school itu cuman buat males-malesan aja, kayak ya lemah lah ya cuman buat males-malesan gitu. Oke, dan selama online school ini kesibukan Mas Hendy apa nih kira-kira? Kesibukannya cuman belajar of course, terus bantu orang tua itu pasti, dan mungkin aku sekarang lebih fokus ke entrepreneur sih. Oke, jadi jualan-jualan gitu Ya ngapain aja sih kalau misalkan ada banyak waktu kosong, ngapain nggak dimanfaatin gitu. Bener banget. Oke, jadi teman-teman karena kepiawaian Mas Hendy dalam berbahasa Inggris, Mas Hendy sempat loh menjadi salah satu siswa yang terpilih mengikuti program student exchange ke negeri gingseng yaitu Korea. Annyeonghaseyo yorobun, bener nggak nih kata-katanya? Ini sarangi. Oke, sarangi. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, Mas Hendy. Tadi kan Mas Hendy yang pertanyaan yang pertama udah terjawab, lebih suka sebenarnya lebih prefer ke offline. Nah. Tapi karena udah kebiasaan, jadi Mas Hendy udah terbiasa ya dengan sekolah online. Oke, the second question, Diandra mau tanya nih. Dengar-dengar Mas Hendy pernah belajar di kampung Inggris dan boleh dong sharing-sharing ke kita pengalamannya apa suka dan dukanya saat Mas Hendy menempuh pendidikan di kampung Inggris. Oke, jadi waktu itu kan itu dalam rangka misi kan, misi buat prepare buat student exchange juga. Jadi aku punya niatan buat kesana buat belajar juga of course. Nah, jadi dukanya itu dari duka dulu aja ya. Oke, boleh banget tuh. Dari dukanya sendiri, I'm only child, jadi aku itu anak semata wayang di keluargaku. Jadi nggak pernah tuh kan yang namanya kayak mandiri atau gimana. Jadi waktu sampai di sana itu entah kenapa mungkin itu dapat asrama yang kurang baik juga. Jadi coba deh bayangin ya, kamu masuk ke asramanya itu udah disambut sama orang-anak yang punk, yang rambutnya gimbal-gimbal, yang nggak pakai baju gitu kan. Oh my god. Kaget banget lah pastinya. Terus waktu itu juga mungkin ini nggak berlaku ke semua course ya, nggak berlaku ke semua asrama juga. Mungkin itu rezekiku emang kayak gitu. Waktu itu juga sempat ada kejadian yang nggak enak tapi seru. Itu tiba-tiba waktu kita anak-anak tidur malam, tiba-tiba hujan deras dan alhasil asramanya banjir.
Oke, di situ pasti kerasa banget ya Iya, kebersamaannya. kebersamaan banget. Jadi malam-malam itu kita kerja bakti masa jam 1 malam kalau nggak salah inget. Nah, untuk sukanya sendiri sih, aku suka sama hal-hal baru yang aku temuin. Jadi kayak ngerasain itu gimana sih jadi anak rantauan gitu. Jadi Iya. kayak belajar mandiri itu ya dari situ. Kayak how I cari makan sendiri, cari laundry atau cari teman atau apapun itu. Jadi everything I do it with myself. Oke. Dan apakah belajar di sana itu juga sangat membantu sih buat Mas Hendy? Itu tergantung dari orangnya sih. Ya. Kalau misalkan anak itu emang niat, insya Allah pasti bisa membantu juga. Tapi kan terkadang ada anak yang cuma ikut kata orang tua kan, Iya, jadi bener banget. kayak buat apa? Ya udah sih ikut aja. Jadi nggak ada niatan sama sekali. But I think itu malah merugiin sih. Lebih baik kamu nggak usah buang-buang duit orang tuamu kalau emang kamu nggak niat. Mending kamu bilang aja kalau ke orang tuamu, "Pah, Ma, aku nggak niat." Daripada buang-buang uang papa mama, mending Nggak usah. nggak usah gitu. Oke, jadi it depends ya sama diri Yes. sendiri dulu. Oke. Wait, bentar nih. Kan ini kan udah tahunnya udah lama banget ya kan, tapi kok masih sempat viral aja sih? Atau mungkin gara-gara cerita aku yang di sana tak masukin ke buku gitu loh. Waktu itu kan ada challenge juga tuh buat cerita Iya. liburan. Jadi kalau aku sih waktu awal-awal masuk di SMP 4 emang Mas Hendy udah cerita juga yang waktu di aula cerita kalau misalnya dulu sempat belajar di kampung Inggris sehingga dia bisa lebih prepare lah dengan bahasa Inggrisnya sehingga bisa keterima juga student exchange ke Korea teman-teman. Oke. Oh ya Mas Hendy nih, aku mau tanya juga, give us some tips juga dong how to speak English fluently gitu. Oh, Gimana biar lebih oke. lancar prepare-nya. Okay, first of all, I would say I'm not fluent in English, but I will try my best in English. Jadi untuk my tips, doing practice itu number one sih. Jadi kalau misalkan kalian mau les dimanapun, di tempat yang sebagus apapun, di level apapun, tapi kalau misalkan kalian nggak doing practice, ya sama aja kayak omong kosong dong. Terus yang kedua, cari lingkungan yang mendukung juga. Soalnya rata-rata orang Indo itu gak mau support kita mau praktis bahasa Inggris kita, tapi mereka malah bilang, gak usah sok-sokan Inggris deh, mending Indonesia aja. Bener banget tuh. Gitu sih. Oke, dan pastinya Mas Hendy juga pernah nemuin teman atau mungkin seseorang yang lebih pintar dalam berbahasa Inggris ya. Dan itu gimana sih caranya Mas Hendy untuk fix your anxiety atau insecurity? Karena aku lihat Mas Hendy sekarang adalah orang yang cukup percaya diri gitu. Bos. Nah, I think kalau insecure itu dari diri kita sendiri sih. Jadi udah deh, buat kalian-kalian semua yang insecure ya, kalian terima aja apa kekurangan di dalam diri kalian. Kalian maafkan diri kalian ajak kerjasama dari dalam diri kalian. Jadi mulai dari situ itu bakal tumbuh gitu loh. Oh oke, I must improve this. Jadi kita akuin aja, kalau memang kita tuh nggak terlalu fluent English ya akuin aja. Tapi kita tuh punya niat buat belajar. Yang penting niatnya dulu, baru dia lakuin. Kayak gitu sih Din. Kalau kamu gimana? Kalau aku sering banget sih dulu insecure, but karena aku juga memiliki kakak kelas yang sangat-sangat menginspirasi aku, salah satunya juga Mas Hendy. Makasih. Karena Mas Hendy udah mau belajar bahasa Inggris dari kampung Inggris, udah ada effort gitu. Jadi aku juga ngelihat kenapa aku nggak bisa jadi kayak Mas Hendy selanjutnya gitu. Akhirnya aku juga I have to learn English too gitu. Oke, terus karena tadi aku dia sempat nyeritain pas Mas Hendy student exchange ke negeri Gingseng ya, gimana sih cerita atau pengalaman dari Mas Hendy? Kok bisa punya keinginan untuk mengikuti program student exchange ke Korea? Oke. Jadi singkat cerita, dulu kan pernah tuh ada alumni SMP 4 yang kekirim juga namanya Mbak Zeta. Oke. Itu aku kurang tahu dia kok tiba-tiba kepilih. Jadi tahu-tahu udah datang gitu aja, terus disuruh ngomong di depan sama Pak Priyo. Suruh cerita gimana sih di situ. Nah, itu kan siapa sih yang nggak terinspirasi dari situ? Waktu aku dengerin Mbak Zeta bicara, aku tuh langsung punya niatan, oke, entah 1 atau 2 tahun lagi aku yang berada di situ. Jadi mulai dari situ aku udah mupuk niat gitu loh. Sampai aku malam-malam itu tanya ke senior di alumni SMA 4 juga, itu gimana sih? Ya udah kamu harus prepare dulu aja bahasa Inggris sama bakatmu. Seperti itu. Jadi mulai dari situ aku bilang ke papa mamaku, "Pak, Ma, aku pengen ikut student exchange. Tapi aku kurang fluent di English. Jadi kalau bisa nggak sih aku tahun ini buat ke kampung Inggris aja buat belajar."
Dan alhamdulillahnya itu orang tuaku juga support gitu loh. Kan orang tua mana sih sekarang yang nggak mau support anaknya ke hal-hal yang positif gitu, apalagi demi membanggakan orang tua dan sekolah juga kan. Yap, bener banget tuh. Oke, terus kalau waktu itu saat Mas Hendy mengikuti student exchange, berapa lama nih Mas Hendy stay di Korea waktu itu? Kurang lebih 1 minggu sih, dari keberangkatan sama kepulangan juga itu 1 minggu. Oh, I see. Tapi di situ pasti punya banyak banget pengalaman ya. Ya pasti dong. Oh ya, apa Mas Hendy juga bertemu dengan teman-teman dari luar Korea, dari luar negeri? Ya aku sempat bertemu, soalnya kan waktu di Korea itu nggak cuman kita berkunjung atau ketemu aja, itu kita ada satu forum yaitu program dari pihak Busan sendiri. Itu namanya Asian Youth Education Forum. Di situ itu nggak cuma Indonesia sama Korean only aja. Jadi di sana ada beberapa negara ASEAN. Waktu itu ketepatan ada Indonesia, Korea, China, Kambodia. Nah, jadi kita itu dibentuk per kelompok. Jadi nggak cuma orang Indo sendiri, Korea sendiri, Kambodia sendiri. Jadi itu dicampur. Nah, dari situ enaknya kita bisa lebih tahu culture dari negara itu sendiri, lebih tahu gimana sih orang native itu gimana gitu loh. Tapi aku sukanya di sana itu mereka itu respect gitu loh sama kita. Respectnya tuh kenapa? Mereka mau dengerin kita walaupun kita nggak fluent. Jadi beda sama orang Indo gitu loh. Aku herannya kenapa kok orang luar bisa respect ke kita, tapi kok dari yang dalam nggak bisa respect, bahkan nggak mau support gitu. Wah, itu emang sih itu kadang-kadang bisa menjadi struggle ya. Kayak permasalahan di Indonesia tuh seringnya seperti itu. Ketika kita ingin mengembangkan bakat kita tuh banyak banget loh kayak teman-teman lain yang bilang, wah ngapain sih sosokan Inggris gitu. Padahal English tuh important banget. Oke. Oh ya, satu lagi, sekarang kan lagi musim-musimnya TikTok tuh. Ya benar kan, banget. Pasti kan banyak yang hujat kan ya kalau kita buat TikTok atau gimana. Padahal kan itu ya siapa tahu bakat kita di situ kan. Why not kita improve aja bakat itu ke aplikasi TikTok itu. Tapi ya nggak tahu sih kenapa ya orang Indo kok bisa pada kayak gitu. Iya, makanya kita generasi penerus emang harus punya kesadaran sendiri. Jadi kita harus sama-sama saling belajar dan nggak cuman akademik aja kok guys, ada non akademik juga gitu. Oke, dan kira-kira Mas Hendy ngerasain adanya culture shock gak sih di sana yang di Indonesia ada tapi di Korea nggak ada, dan di Korea dong. Ada di Indonesia nggak ada? Pasti mengalami culture shock juga for the first time. But I must adapt about that. Jadi yang pertama itu culture shock-nya itu maaf ya, gak ada gayung di sana, jadi bingung mau ngapa-ngapain. Wah, I see, gak ada gayung. Oke. Nah, terus yang kedua itu kan kalau kita di sini pasti udah tahu kan kalau makanan itu haram, halalnya itu udah ya. Tapi kalau di sana tuh no, nggak ada. Jadi emang yang harus aktif itu dari pihak kita sendiri, harus proaktif lah. Jadi ya mau tanya kalau mau makan ini harus halal atau gitu haram ya? Gitu. Oke. Terus saat Mas Hendy ikut program itu dan ternyata terpilih, gimana perasaan Mas Hendy sebagai menjadi salah satu siswa cerdas Surabaya yang terpilih untuk pergi ke Korea nih? Perasaannya, how do you feel? Ya waktu itu aku ngerasa kayak ya bangga ya, terutama bangga ke diri sendiri. Dan kayak itu kayak sebuah, gimana ya kalau ngomongnya ya, kayak my dreams comes true gitu loh. Dan itu ya yang aku doain, yang aku berjuangin, yang aku usahain juga itu alhamdulillahnya kesampaian juga. Nah, aku kan juga pernah tuh berdoa kalau misalkan dengan adanya aku keterima di student exchange ini, aku harap keluarga aku kembali better gitu loh. Nah, tapi alhamdulillahnya dari situ ya alhamdulillah semuanya bakalan ketata lebih ke depannya. Oke, jadi pastinya dari pihak sekolah, keluarga maupun diri sendiri sangat bangga ya. Oke, terus udah coba kuliner belum di sana, kayak jalan-jalan dari sekitar hotel gitu atau ketemu opa-opa, oni gitu? Nah ini juga boleh dong diceritain karena penonton podcast ini pastinya ada dari kalian yang suka sama Korea atau K-popers ya, jadi boleh banget nih cerita sama yang pernah pergi ke Korea. Aduh, ini aku harus cerita dari mana dulu nih? Pernah kuliner dulu deh. Oh, kuliner dulu. Kalau kuliner sendiri di hotel sama waktu karantina di sana itu makanannya dari Korea semua. Jadi mau gak mau kita makan tuh kayak kimchi, terus bibimbap, Kimbap. sama apa lagi itu?
kimbap juga. Bibimbap sama kimbap kan beda kan? Oh iya, boleh Ya. dong kasih tahu perbedaannya apa nih? Kalau bibimbap itu kan kayak saladnya Korea, tapi kalau kimbap kan itu kayak sushi, cuman itu lebih ke vegetable aja, jadi nggak ada meat atau semacamnya gitu. Oke, But terus I most like kimbap sama apa sih itu yang ayam yang ada gingsengnya itu? Nasi padang. Oh nggak ada Pak di sana Pak. Saya mau cari makan Indo aja susah, harus masa harus naik subway dulu dong. oke. Jadi harus milah-milah juga ya, dan favoritnya Iya. tadi apa? Gimbap. Kimbap. Oke. Tapi aku pernah ada kelas masak juga, itu masak bibimbap dan itu seru banget. Ya, I think lebih susahan masakan Indonesia sih. Jadi aku kalau disuruh motong-motong di sana juga ya biasa aja gitu. Suruh bumbuin ini itu ya udah, alhamdulillah udah kebiasaan gitu. Oke, dan alhamdulillah enak dong rasanya. Iya dong, pastinya dan harus bangga sama hasil buatan sendiri. Iya, terus kalau yang ketemu opa-opa Oni gimana? Sempet nggak kayak ketemu orang Korea native gitu yang cantik Oh ya udah, atau yang pasti ganteng dong. gitu? Pasti ketemu, bahkan aku pernah dipeluk padahal. Wah, dipeluk. Oke. Ya, aku suka sih sama orang sana. Orang sana lebih tertarik ke Indonesia. Katanya itu lebih eksotik atau lebih mempesona gitu. Tapi ya udahlah, iyain aja gitu. Oke. Oke, sekarang kita pindah topik ke support system. Oke. Selama ini yang jadi support system Mas Hendy siapa? Pastinya Mas Hendy kan pernah ngerasain down, dan siapa nih orang yang selalu siap buat nyemangatin Mas Hendy pas Mas Hendy lagi down-downnya? Of course, my support system is my family, especially my mom. Jadi, aku boleh cerita nggak nih? Boleh banget. Actually, aku sebenarnya salah satu siswa from my elementary school yang terbully juga. Oh, I see. Nah, pasti kamu paham kan bagaimana rasanya orang dibully itu I gimana? know how it feel. Aku pernah ngerasa ngedown banget waktu itu, nangis. Ya, I told my mom, ya aku sedih kalau aku dibully. Mereka kenapa? Aku salah apa ke mereka? Tapi my mom told me, kamu nggak apa-apa balas dendam ke mereka. Tapi nggak usah main fisik, buktiin sama prestasimu aja. Dan kalau kamu memang kayak gini, bentukanmu kayak gini, ya udah terimain aja. Itu mungkin emang udah dari sananya. Jadi mau jadi apapun kamu, mau seberapapun kamu harus tetap jadi orang bermanfaat buat orang di sekitarmu. Jadi ya, aku selama ini buat mereka-mereka yang nge-hate aku, ya aku ikhlas, aku dibully gak apa-apa, udah lewat juga ya kan. Bener. Dan alhamdulillahnya aku bisa membuktikan dengan ya sebuah prestasi itu sendiri. Jadi ada cerita sedikit nih, waktu itu yang nge-hate aku, mereka kan kita ngelakuin reuni kecil tuh di SD buat entah itu legalisir atau gimana, Iya, kan pasti bener. butuh. Nah itu sempat ketemu, dan mereka yang ngebully aku itu juga follow Instagramku juga, tapi nggak tak follow back. Oke, salah satu balas dendam ya. Nah mereka tahu kan storyku kalau aku ke Korea gitu, sampai masuk ke koran juga kan waktu itu. Jadi mereka baca itu. Nah waktu itu mereka kayak so asik, so deket sama aku ya. Aku pikirnya, who are you? Who Iya, you siapa are? kamu Siapa gitu kamu? ya, Kan dulu aku mbok bully, sekarang kamu kok deket-deket ngapain? Dan bahkan aku dengar-dengar nih mereka malah cerita-cerita di sekolahnya sana. Jadi kayak over proud of me gitu. Kayak, Jadi "Ih, kayak temen aku," alhamdulillahnya gitu aku ya. bisa ngubah dari yang haters jadi my little Lovers, fans. Iya, oke. Itu bener banget sih, bener banget. Oke, Oh nah ya, buat satu lagi ya, kalau misalkan buat kalian yang terbully atau tuh yang pesan buat bagaimanapun kalian. itu, udah deh, kalian maafin aja diri kalian. Kalian akuin kalau diri kalian itu emang gitu. Kalian bilang ke diri kalian, ayo bantu aku. Kalau misalkan aku bisa bangkit, kamu juga bisa bangkit. Oke, itu Gitu. bener banget tuh. Buat kalian yang insecure juga, pasti manusia ini udah ada jatahnya sendiri-sendiri, udah ada jatahnya masing-masing. Jadi buat apa sih kalian insecure kalau kalian selama ini, kalau sampai detik ini kalian insecure itu kalian nggak bakal maju-maju. Iya, ya bener nggak sih? banget, bener, Kayak bener. kita tuh tetap stuck di titik itu aja gitu. Harus ada balas dendamnya ya. Nah, harus ada struggle-nya juga. Nah, Exact Family apa punya apa ya, seseorang juga yang nyemangatin nih guys, atau sahabat, atau mungkin ya itu sih. Mungkin kalau sahabat atau teman itu support system iya, but I will say it's not all. Sekarang orang bilang teman itu salah satu teman curhat,
teman itu jadi keluarga kedua, but I will say it's big no. Nggak Wrong semua ya? orang, nggak semua teman, nggak semua sahabatmu itu mau nemenin kamu di manapun posisimu. Bahkan cuman ada orang yang mau nemenin kamu pas kamu senang aja, atau bahkan memanfaatkan masa-masa dukamu. Paham nggak sih? Bener, jadi mereka bahagia gitu ya. Nah, jadi mereka itu bisa-bisa bahagia di atas dukanya kita gitu loh. Bahkan kalau in my real life, aku berusaha buat selalu ada buat temanku. Tapi waktu aku butuh mereka semua mereka kemana. nggak ada Nah, gitu ya. jadi lebih better itu kamu percaya ke keluargamu. Keluargamu itu pasti bakal nemenin apapun kondisimu, apapun keadaanmu. Kayak nggak mungkin lah seorang keluarga mengkhianati Nah. keluarga yang lain ya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, dan sekarang yang terakhir nih. Apa pesan dan kesan Mas Hendy untuk seluruh pelajar di Surabaya maupun di seluruh Indonesia, yaitu kalian para penonton podcast Miss kita, apa nih pesan dan kesan yang ingin Mas Hendy sampaikan untuk para pelajar di Indonesia? Oke. Buat pelajar di Indonesia ya, kalian boleh bermimpi, kalian gak apa-apa bermimpilah setinggi langit. Tapi kalian harus juga bisa mengusahakan itu. Jadi nggak mungkin dong kalau kita mimpi aja tapi nggak usaha. Jadi ya sama aja kayak omong kosong. Cukup believe in yourself and you'll be unstoppable. Wah, itu tadi. Jadi Mas Hendy sangat menginspirasi sekali. Oh ya, Mas Hendy juga tadi udah memberikan beberapa tips gimana cara belajar bahasa Inggris. Jadi don't stop practicing ya, practice. Jadi jangan malu untuk mencoba, walaupun terkadang di sini kita tuh pasti nemuin temen yang mungkin kayak, iya pasti ngapain kamu pakai bahasa Inggris, tapi pastinya ada temen lain yang sama kayak kita juga, dia juga mau belajar bahasa Inggris bareng kita. Jadi benar sekali. Jadi Mas Hendy tuh memberi inspirasi dengan cara kita tuh nggak boleh terlalu lama berhenti di situ-situ aja. Kita tuh walaupun mungkin semua orang pasti pernah ngerasain insecure ya, tapi you know how to fix it, dan nggak boleh stop di situ aja. Harus berusaha, minat dan bakat kalian itu di mana benar gitu. sekali. Nah, sekarang kita bakalan asik-asikan bareng Mas Hendy, yaitu Diandra di sini sudah menyiapkan games, yaitu jawab cepat. Jadi nanti dikasih 2 pilihan dan Mas Hendy harus menjawab secara cepat, oke? Siap? Siap. Oke, Jakarta, Surabaya. Surabaya. Panas, dingin? Dingin. Dimarahin mama atau dimarahin guru? Dimarahin mama. Jalan sama pacar atau jalan sama temen? Of course sama temen dong. Ingat guru jahat atau ingat guru baik? Guru baik. Biru atau hitam? Biru. Sombong atau pura-pura baik? Sombong. Kucing atau anjing? Kucing. Jadi ketua OSIS atau ketua kelas? Ketua OSIS. Belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini tadi Mas Hendy jawab dimarahin mama atau guru. Kenapa nih kok milihnya tuh dimarahin mama aja daripada dimarahin guru? Nggak tahu sih, refleks aja kan? Katanya suruh milih guru atau mama, dari mama dong. Bener. Terus yang tadi belajar bahasa Indonesia or English, itu kenapa nih? Because I think English is very important for us. Because now on this 21st century or globalization era, the world is open. We can doing collaboration with other people around the world. Jadi kesempatan yang kita punya itu, kesempatan untuk bersaing itu makin lebih gitu loh, jadi lebih susah. Jadi salah satu kuncinya itu ya kita pakai bahasa Inggris buat communicate atau saling terhubung satu sama itu, kita pakai bahasa Inggris. Tapi nggak ada salahnya sih kalau pilih bahasa Indonesia, soalnya kan I have read some articles, it's talk about bahasa Indonesia. For now, bahasa Indonesia is also nominated to be international language. Jadi siapa dong yang nggak bangga? Kalau kita bisa belajar dua-duanya, kenapa harus satu? Oke, berarti English and Indonesia are important juga ya. Berarti dua-duanya sama-sama penting. Nah, sebelumnya kan aku bilang tuh kalau bahasa Inggris itu penting di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang. Tapi yang perlu diingat sama kita sebagai generasi muda itu, kita boleh ikut globalisasi, kita boleh ikut modernisasi, karena itu juga penting bagi kita. Tapi yang perlu kita ingat-ingat itu, nggak selamanya modernisasi itu westernisasi. Paham nggak sih?
Jadi kita tuh bisa gaya hidup modern, tapi kita nggak lupa akan where we are from. Nggak liberal Nah, gitu ya. jadi kita jangan lupa sama culture kita, paham nggak sih? Kan sekarang tuh banyak tuh orang-orang yang quotes-nya tuh serba Inggris, serba bahasa asing, tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa artinya kayak itu, kayak apa artinya dari quotes itu sendiri. Padahal kan kalau kita di Indonesia, kan kita punya banyak culture. Salah satunya itu ada kayak Hamamayu Hayuning Bawono. Itu kan sama artinya kayak being mindful atau let's make world happy. Sebenarnya itu dari Indonesia sendiri itu udah ada dan itu lebih lama daripada yang zaman sekarang gitu sih. Itu pesanku buat kalian semua. Oke. Nah, itu tadi singkat penjelasan dari Mas Hendy kalau English are important into our life. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting, tapi kita juga nggak boleh lupa dengan kebudayaan kita sendiri sebagai orang Indonesia. Kita juga harus malah lebih bagus dong kalau misalnya kita Memperkenalkan culture seperti kita Mas ke Hendy, mereka. seperti Mas Hendy udah student exchange ke Korea dan memperkenalkan seperti contohnya batik atau kebudayaan Indonesia, begitu teman-teman. Oh ya, waktu aku di Korea itu, mereka tuh lebih tertarik sama alat musik kita angklung itu. Karena aku di sana nampilin angklung tuh. Jadi mereka itu waktu kita turun panggung, mereka tuh pada ngerubungin kita. Aku pinjem dong angklungnya, ini gimana mainnya, gimana cara goyaginnya itu yang bener gimana. Itu mereka lebih excited sama itu. Jadi kenapa kita harus lebih tergila-gila sama budaya luar, padahal budaya kita itu justru Sebenarnya lebih diakuin sama mereka gitu loh. Iya. Oke, itu tadi cerita dan pengalaman dari Mas Hendy dan juga kita udah dikasih tips juga ya teman-teman gimana kita cara improve bahasa Inggris kita, cara kita fix our own insecurity juga gitu kan. Baik, terima kasih sudah menonton episode kita hari ini bersama Mas Hendy sebagai narasumber. Saksikan video podcast Miss yang lainnya di episode selanjutnya. Terima kasih juga buat Mas Hendy sudah bersedia menjadi narasumber dan memberikan pengalaman pribadinya kepada kalian semua. Oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih nih. Oke, terima sama-sama. kasih dong buat Studio Miss sudah mengundang aku sebagai bintang tamu. Muah. Sama-sama. Muah. Oke, boleh juga dong Mas Hendy ikut nyebutkan Miss-nya ya. Oke. Sampai jumpa, Miss Media. Salah. Oke, ulang. Boleh juga dong Mas Hendy menyebutkan Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah. Bye. Bye-bye.